Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amna Karim dengan NIM 151421029 kelas 5A PGSD. Di sini saya akan membuat video tentang klasifikasi media pembelajaran dari mata kuliah media dan sumber belajar. Dosen pengampu Dr. Ruspan Husain, SAG, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi menurut para ahli ada beberapa cara untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan media pembelajaran dengan dasar pertimbangan tertentu. Pengolongan media ini dapat juga dilakukan dengan berdasarkan pada ruang lingkup pengertian media menurut para ahli yang mengemukakannya. Berikut klasifikasi media pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama, Kemp dan Knighton 1985 mengelompokkan media ke dalam 8 jenis, yaitu media cetak, yaitu meliputi bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi, misalnya buku teks, lembaran penuntun belajar, penuntun instruktur, brosur, dan teks terprogram. Yang kedua itu media pajang. Pada umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok kecil, misalnya papan tulis, flipchart, papan magnet, papan kain, papan bulletin, dan pameran. Yang ketiga, OHP dan transparansi. Transparansi yang diproyeksikan adalah visual, baik berupa huruf, lambang, gambar, grafik, atau gabungannya pada lembaran tembus pandang atau plastik yang dipersiapkan untuk diproyeksikan ke sebuah layar atau dinding. Yang keempat, rekaman audio tape. Pesan dan isi pelajaran dapat direkam pada tape magnetik sehingga hasil rekaman itu dapat diputar kembali pada saat yang diinginkan. Yang kelima yaitu serial film bingkai dan film strips adalah suatu film transparansi yang berukuran 35 dengan bingkai 2x2 inci. Bingkai tersebut terbuat dari karton atau plastik. Film bingkai diproyeksikan melalui saldo proyektor. Program kombinasi film bingkai bersuara pada umumnya berkisar 10-30 menit dengan jumlah gambar 10-100 buah. Menurut para ahli, Lessing, Pollock, dan Reigelut 1992 mengklasifikasi media ke dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama, media berbasis manusia. Ada guru, instruktur, tutor, main peran, dan kegiatan kelompok. Yang kedua, media berbasis cetak, buku penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, dan lembaran lepas. Yang ketiga, media berbasis visual, buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, gambar, transparansi, dan saldo. Media berbasis audio visual, video, film, program saldo, tape, dan televisi. Yang kelima, media berbasis komputer, pengajaran dengan bantuan komputer. Menurut Sell dan Glasgow 1990 melakukan klasifikasi media pembelajaran berdasarkan perkembangan teknologi. Mereka membagi dalam 2 kategori luas, yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi mutakhir. Yang pertama, pilihan media tradisional.
visual diam yang diproyeksikan, proyeksi opagoid tak tembus pandang, proyeksi overhead, shields, film strips. Yang kedua, visual yang tak diproyeksikan, gambar, poster, foto, charts, grafik, diagram pameran, papan info, papan bulu. Yang ketiga, audio, rekaman piringan, pita kaset, reel. Yang keempat, penyajian multimedia, cell phones, suara tape, multi-image. Yang kelima, visual dinamis yang diproyeksikan, film, televisi, video, cetak, buku tes, modul, tekstil program, waterbook, majalah ilmiah, berkala, lembaran lepas, handout. Yang keenam, permainan, yaitu teka-teki, simulasi. Yang ketujuh, realita, model, spesimen, manipulatif, peta, boneka. Pilihan media teknologi mutakhir, media berbasis teknologi komunikasi, telekonferen, kuliah jarak jauh, media berbasis mikroprosesor, komputer, asisten instruksional, pembelajaran dengan bantuan komputer, permainan komputer, sistem tutor intelijen, interaktif, hypermedia, kompat video diset. Yang keempat yaitu Setyosari dan Sikabuden 2005 mengklasifikasi media pembelajaran berdasarkan 5 kategori, yaitu klasifikasi media berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya, jenis dan tingkat pengalaman yang diperoleh, persepsi indera yang diperoleh penggunaannya, dan hierarki pemanfaatannya. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya, yaitu media pembelajaran 2 dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi dan berukuran panjang kali lebar saja serta hanya diamati dari satu arah pandang saja, misalnya peta gambar bagan, dan semua jenis media yang hanya dilihat dari sisi datar saja. Yang kedua, media pembelajaran 3 dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi dan mempunyai ukuran panjang lebar dan tinggi atau tebal, serta dapat diamati dari arah pandang mana saja, misalnya meja, kursi, mobil, rumah, gunung, dan sebagainya. Yang ketiga, media pandang diam, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam di layar atau tidak bergerak atau statis, misalnya foto, tulisan, atau gambar binatang yang dapat diproyeksikan. Yang keempat, media pandang gerak, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, termaksud media televisi dan video tape recorder, termaksud media pandang gerak yang disajikan melalui layar screen di komputer atau layar lainnya. Yang kelima, menurut Gerlach dan Eli, mengklasifikasi media berdasarkan ciri-ciri fisiknya ke dalam 8 tipe, yaitu 1. Benda sebenarnya, realita, orang, kejadian, objek atau benda tertentu. Yang kedua, prestasi verbal, media cetak, kata-kata yang diproyeksikan melalui film, bingkai, transparansi, cetak di papan tulis, majalah dan papan tempel. Yang ketiga, presentasi grafis,
bagan, grafik, peta, diagram, lukisan, poster, kartun, karikatur. Yang keempat, potret diam, still picture. Selanjutnya, klasifikasi menurut jenis dan tingkat pengalaman yang diperoleh. Thomas secara sederhana menggolongkan media pembelajaran ke dalam 3 jenjang pengalaman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman langsung, berupa pengalaman langsung dalam suatu peristiwa maupun mengamati kejadian atau objek sebenarnya. Yang kedua yaitu pengalaman tiruan, berupa tiruan atau model dari objek atau benda yang berwujud. Model tiruan dari situasi melalui dramatisasi atau sandiwara dan berbagai rekaman atau objek atau kejadian. Yang ketiga, pengalaman dari kata-kata, berupa kata-kata lisan yang diucapkan, rekaman, kata-kata dari media perekaman, dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak. Klasifikasi berdasarkan indera yang diperoleh dalam penggolongan ini. Penggolongan ini media dibedakan dalam 3 kelas, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Namun Sulaiman menggolongkan media pembelajaran menjadi sebagai berikut. Yang pertama, media audio, media yang menghasilkan bunyi, misalnya audio cassette, recorder, dan radio. Yang kedua, media visual 2 dimensi dan media visual 3 dimensi. Yang ketiga, media audiovisual, media yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam suatu unit media, misalnya film bersuara dan televisi. Yang keempat, media audio motion visual, penggunaan segala kemampuan audio dan visual ke dalam kelas seperti televisi, videotape, dan sound film. Yang kelima, media audio still visual, media lengkap kecuali penampilan motion atau gerakannya tidak ada, seperti sound film strip, sound shields, dan rekaman still pada televisi. Yang keenam, media audio semi motion, media yang berkemampuan menampilkan titik-titik tetapi tidak bisa mentransmit secara utuh. Selanjutnya yang keempat, klasifikasi berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, media pembelajaran yang penggunaannya secara individual, misalnya laboratorium bahasa, IPA, IPS, serta laboratorium pusat sumber belajar. Yang kedua, media pembelajaran yang penggunaannya secara kelompok, misalnya film dan sildes. Yang ketiga, media pembelajaran yang penggunaannya secara massa, misalnya televisi. Di samping di atas, media juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat modernitasnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ruang kelas otomatis, yaitu ruang kelas yang dapat diubah-ubah fungsinya secara otomatis. Guru tinggal menekan tombol untuk menciptakan perubahan kelas besar menjadi kelas kecil atau diskusi. Yang kedua, sistem proyeksi berganda, multiprojection system, suatu sistem ruang proyeksi yang melengkapi ruang kelas otomatis yang memungkinkan proyeksi bahan-bahan melalui berbagai proyektor secara terkoordinasi. Sistem interkomunikasi. Yang ketiga, sistem ini dibuat dalam rangka pengajaran secara massal di mana programnya di-TV-kan. Sistem ini digunakan untuk beberapa kelas dalam suatu sekolah maupun oleh beberapa sekolah untuk memelihara interaksi dan partisipasi siswa. Setiap kelas disediakan media interkomunikasi.
Yang kelima yaitu klasifikasi berdasarkan pemanfaatnya. Duncan menyusun penggolongan media menurut hierarki pemanfaatannya untuk pembelajaran. Duncan ingin mensejajarkan biaya investasi, kalangan, dan keluasan lingkup sasarannya di satu pihak dan kemudahan pengadaan serta penggunaan keterbatasan lingkup sasaran dan rendahnya biaya di lain pihak dengan tingkat kerumitan perangkat medianya dalam suatu hierarki. Dengan kata lain, semakin rumit jenis perangkat media yang dipakai, semakin mahal biaya investasinya, semakin susah pengadaannya, tetapi juga semakin umum penggunaannya dan semakin luas lingkup sasarannya. Sebaliknya, semakin sederhana jenis perangkat medianya, semakin murah biaya, semakin mudah pengadaannya, sifat penggunaannya semakin khusus dan lingkup sasarannya terbatas.